Halo, masih dari Computex 2025. Kali ini saya lagi ada di eventnya Gigabyte. Dan ini bukan di venue yang sama dengan pameran komputernya. Ini ada di tempat yang berbeda. Jadi di sini eksklusif Gigabyte memamerkan produk-produk terbaru mereka di tahun 2025 ini. Dan beberapa tadi udah sempet saya lihat, ada yang sangat menarik dan ada yang sangat menarik banget. Gimana detailnya? Kita langsung lihat aja. Di belakang saya ini udah ada banyak banget dari cooler, power supply, dan yang di atas ini ada SSD. Dimana ternyata SSD SATA masih ada bre di Computex 2025 dari Gigabyte. Ini ada SSD SATA 2 TB. Kalau SATA sih nggak usah dibilang, secara performance juga gitu doang ya. Maksudnya speednya 500 udah mentok gitu kan. Nah, tapi di sini ada lagi yang Gen 4, ini juga masih ada. Walaupun sekarang Gen 5 udah mulai muncul, tapi Gen 4-nya ternyata dari Gigabyte masih ada untuk tahun 2025 ini. Kemudian yang ini, coba kita lihat nih. Ini adalah Aorus Gen 5 AIC Adapter 4 PCI Express 5 atau 4 M.2 slots. Jadi ini dia isinya bisa 4 SSD bre yang masuk ke PCI Express. Berarti ini masuk ke slot GPU ya. Biasanya kalau motherboard kan ada banyak tuh slotnya, ada 2 atau 3 gitu kan. Nah ini bisa masuk di salah satunya. Dan bisa jalan di Gen 5. Mantap banget nggak tuh? Terus kita lihat yang ini dua-duanya ini adalah SSD Gen 4 dan Gen 5. Yang ini speednya bisa sampai 7300, yang ini bisa sampai 14100. Buset, kayaknya ini bentar lagi bakal jadi barang yang umum kali ya. Karena motherboard terbaru sekarang udah mensupport PCI Express Gen 5 baik untuk grafis maupun untuk SSD. Kemudian untuk cooler, ini yang di sini dibajang adalah cooler 360 semua warna putih, dan ini untuk power supply-nya udah pasti ini adalah PCI Express terbaru, PCI Express 5.1. Ini adalah Aorus Elite P1000 Watt. Ini platinum dia ya. Cakep nih. 1000 Watt. Terus mana lagi nih? Oh, ini juga sama, cuma ini adalah yang versi warna putih. Dengan semua GPU terbaru, udah banyak banget yang pakai colokan baru 12 volt 2x6. Kayaknya udah waktunya kalau kita mau ngerakit baru ya lebih baik sekalian pakai power supply yang standar terbaru kali ya. Nah ini yang paling tinggi nih. Ini Aorus P1600 watt 80 plus titanium AI top. Buset, colokannya banyak banget. Dan gilanya, udah ada colokan power, ada 2 pula. Buset. Bisa nih jalanin RTX 5092 biji ya. Nah, ini adalah jajaran motherboard terbaru dari Gigabyte, di mana yang paling menarik perhatian saya tadi adalah yang ini. Nah, ini adalah Aorus Z890 Aorus Extreme AI Top. Lihat bentuknya, luar biasa mewah ya. Jadi ini heatsink dia full atas bawah. Ini slot PCI Express bawah juga ditutup pakai cover. Terus juga ini nggak nyala, tapi saya yakin ini adalah LED ya. Ini adalah LED, layar LED. Dan ini yang mantap, RAM-nya dikasih kipas bre. Jadi kalau kamu pakai RAM yang udah kenceng banget, DDR5 yang lebih dari 8000, mungkin bisa dikipas pakai ini jadi lebih adem gitu ya. Oke. Terus tombol ada di sini, mewah banget. Tombol power, tombol reset, dan tombol clear CMOS. Dimana di sini ada LED debugnya juga. Cakep. Z890 Aorus Extreme AI Top. Dan ini adalah salah satu motherboard yang mendapatkan Red Dot Winner 2025. Nah, yang lainnya di sini, di sebelah sini adalah Z890 semua dari Aorus. Kalau pengen yang cantik, ini nih, yang bawah nih. Namanya singkat banget. Ini adalah Z890 Aero D. Bentuknya manis banget untuk build warna putih. Heatsink untuk VRM-nya ini gede banget, dan ini ada covernya. Ini ada apa, plastiknya ya. Ini juga bawah, ini juga. Jadi kelihatan lebih manis. Nah, ini untuk SSD. Yang sering saya bilang SSD PCI Express Gen 5 itu udah panas banget. Jadi ini heatsinknya tebelnya minta ampun. Jadi dijamin pasti bisa bikin SSD-nya adem ya. Nah, kemudian apalagi nih? Untuk heatsink ini 2 biji, ini proses ngelepasnya gampang banget. Yang ini aja saya contohin ya. Dia tinggal diputer ininya, terus ada
Nah, sorry. Nah, dilepas kayak gini. Jadi nggak perlu pakai baut, dia ada muat 3 SSD di sini. Terus udah tinggal pasang aja. Dan selesai. Yang ini juga sama. Ini tinggal diginiin, dia bisa dilepas. Masukin lagi. Oke. Cakep juga desainnya. Nah, yang ini adalah untuk motherboard AMD Ryzen ya. X870E, X870E, X870E semua. Dan ini dari yang saya perhatikan semuanya udah punya satu kesamaan bahwa untuk bongkar pasang heatsink itu cukup, udah nggak perlu pakai baut lagi. Udah, ini malah ada magnetiknya nih. Jadi tinggal pasang, ini udah nempel langsung nih, kenceng, tak, gitu kan? Tinggal pasang gini, udah selesai. Ini bagian bawah juga sama kayak tadi ya, tinggal dibuka pasang di sini. Yang lainnya juga punya desain yang kurang lebih sama, dimana ini untuk PCI Express Gen 5-nya semua heatsinknya udah tebel-tebel untuk mendinginkan SSD yang memang panas sekali. Nah, dari ini semua nih yang bikin saya tertarik adalah yang ini, bre. Ini adalah Aorus X870i Pro Ice. Saya memang kalau ngerakit mini ITX itu memang suka sebel gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa desain motherboard mini ITX itu manis banget dan bikin kita pengen banget untuk ngerakitnya. Apalagi warnanya putih kayak gini ya. Beuh, mantap. Nah, ini juga nggak kalah keren, atau malah boleh dibilang keren banget. Ini adalah B850M Aorus Elite Wi-Fi 7 ISP. Yang bikin ini beda, desainnya ini adalah desain collapse dengan desainer di Cina, Guachao Design namanya. Dan bukan rencana sih, saat ini dia memang dijual hanya untuk pasar Cina. Jadi apakah akan masuk ke Indonesia kita nggak tahu. Bahkan infonya malah apa mau dibikin aja di Indonesia dengan versi desainer Indonesia gitu ya, nggak tahu yang mana. Tapi yang pasti kalau seandainya feedback untuk motherboard ini bagus di Indonesia, nggak menutup kemungkinan dia akan ikutan dijual di pasar Indonesia. Apanya yang mirip Pak Prabowo ini? Gigabyte juga punya software AI, bre. Namanya adalah G-Mate, Your Smart AI Mate. Dimana softwarenya itu, ini ada dipamerkan di laptopnya Gigabyte. Ini adalah Aorus Master 18, Aorus Master 16, dimana ini adalah versi yang paling tinggi nih ya. Jadi dia pakai Core Ultra 9 prosesor 275HX dengan GPU-nya up to 5090 laptop. Ini monitornya udah pakai mini LED, gila, mantep banget. Dan salah satunya yang dipamerkan di sini adalah software G-Mate-nya ini tadi ya. Jadi di sini kita bisa bikin prompt untuk generate image. Ini nggak perlu online, semuanya diproses langsung oleh softwarenya ini dengan hardware yang sudah tertanam di laptopnya. Nah, ini adalah contoh penampakan software G-Mate-nya ya. Jadi di sini untuk monitoring hardware-nya ada, terus setting yang lainnya saya nggak terlalu paham sih ya. Ini skenario profile setting. Jadi kamu mau bikin skenario apa, di sini parameternya ada banyak banget yang bisa kamu atur. Ada kalau ini untuk performance-nya mau pakai balance mode, game mode, creator mode. Dan ini adalah aplikasi-aplikasinya, di mana di sini ada Nvidia Canvas, aplikasi yang bisa bikin kita membuat gambar ya, lukisan, dan nantinya akan diproses secara lokal oleh hardware yang sudah ada di laptop ini. Ini adalah jajaran laptop gamingnya yang sebenarnya sih kalau secara tipe dengan yang tadi AI itu sama juga. Cuma bedanya kalau tadi kan dia ada software AI-nya, yang ini yang didemokan di sini adalah untuk gaming. Dan ini udah pasti, ini Aorus Master 18 yang hampir sama dengan yang tadi, itu GPU-nya tinggi banget. Jadi kalau kamu main game
dengan ray tracing on, di mana ray tracing on itu akan bisa membuat game tua sekalipun akan terlihat bagus banget, Bre. Ini adalah Half-Life 2 yang udah dikasih ray tracing. Ini game jadul banget. Kontrolnya juga masih kontrol yang game originalnya ini ya. Biasanya kalau di F ini kan pukul tuh, atau gimana. Ini nggak, flashlight. Cahayanya, dan ini lancar banget. Sebagai tukang ngetes monitor, ini monitor satu ini bikin saya excited banget buat nunggu. Dari speknya dulu aja ya. Ini adalah monitor terbaru dari Gigabyte MO27Q28G. Ini dia menggunakan 27 inci 2K resolusinya, Meta 3.0 OLED, Bre. Ini udah OLED. Dia refresh rate-nya 280 Hz. Dan yang lebih gilanya lagi, kalau speknya yang gamut dan segala macam oke lah. Tapi yang paling gila adalah rencana ini akan dirilis di Indonesia dengan harga under 10 juta. Jadi kemungkinan ini bakal jadi salah satu monitor OLED termurah yang ada di Indonesia. Dan kalau kita bicara OLED, itu salah satu kelebihannya adalah True Black ya. Jadi kalau dia menampilkan warna hitam, itu dia benar-benar setara dengan layar mati, karena memang pixelnya dimatiin. Dan kalau kita bicara kualitas gambar, kalau kita lihat ini, nah, nggak ada bayangan sama sekali kalau kita pakai OLED, karena memang dia perubahan warnanya bener-bener instan gitu ya. Jadi semua gambar bergerak akan kelihatan sama jernihnya seperti gambar yang berhenti. Kalau yang ini adalah versi yang lebih bagusnya lah dari yang tadi. Kalau yang tadi under 10 juta OLED, yang ini dia lebih tinggi lagi. Asus FO27Q5P, dimana ini adalah OLED dengan refresh rate 500 Hz, Bre. Gila nggak tuh? Dan ini dia karena refresh rate-nya tinggi, udah pasti bakal butuh bandwidth yang gede. Dia udah support DisplayPort 2.1 UHBR20 yang punya bandwidth sampai 80 gigabit per second. Jadi ini secara kualitas displaynya udah pasti luar biasa, ditambah dengan build quality-nya yang juga jauh lebih bagus. Jadi harganya mungkin juga bakal lebih mahal ya, tapi bakal worth it lah karena semuanya memang bagus nih, Bre. Semoga nanti monitor ini sama yang tadi bisa segera direview di Grade to Grey, ya nggak? Nah ya, ini yang ditungguin banyak orang, GPU apalagi. Ini yang atas dari flagshipnya RTX 5090, 5090-80, 70 Ti, 5060. Nah, beberapa yang menarik nih ya. Yang ini dulu nih, Bre. Ini adalah Aorus RTX 5090 Extreme Water Force 32GB. Dimana ini sebenarnya udah rilis. Harganya luar biasa gila. Jadi SRP-nya aja 75 juta, Bre. Entah berapa kalau dijualnya pakai tangan kita. Tapi yang pasti, iya ini memang cakep banget sih. GPU-nya bukan ini ya, ini adalah coolernya. Jadi GPU-nya adalah ini dia. Nah, ambil aja deh. Nah, ini dia. Ini GPU-nya, water block-nya segini gedenya. Jadi udah dijamin pasti adem banget sih ya. Selanjutnya, ini adalah RTX 5090 Stealth, di mana Stealth itu berarti kabel powernya nggak ada di sini. Jadi kalau dipasang di PC akan kelihatan rapi, nggak ada power sama sekali, nggak ada kabel yang nongol, dan dia diumpetin di belakang di bagian sini nih. Nah, masuknya sini, jadi nanti kalau di casing udah tersembunyi dengan rapi, Bre. Asik nggak tuh? Cuma sayangnya yang versi stealth kayak gini untuk saat ini baru ada di RTX 5090. Jadi semoga aja desain yang kayak gini bisa diimplementasikan ke versi yang lebih murahnya lagi. Nah, kalau yang ini GPU gede-gede semua ya, tebel-tebel dan bikin capek waktu megangnya. Kalau kita turun ke sini, langsung ada yang lebih menarik lagi. Ini adalah GeForce RTX 5060 OC Low Profile.
Kalau dari desainnya sih dia mirip banget sama versi RTX 4060-nya. Jadi sebelumnya udah ada. Kalau kamu pengen cari GPU terkecil dan paling kencang, kayaknya ini adalah yang ada sekarang ya. Dia pakai power 8 pin aja di bagian belakang. Jadi kalau kamu ngerakit mini ITX dengan casing kecil dan pakai power supply SFX yang kapasitasnya nggak gede, ini harusnya 450 watt udah cukup untuk ngangkat ini, asalkan CPU-nya nggak pakai yang terlalu high-end kali ya. Manis banget, Bre. Nah, buat yang duitnya terbatas, tenang aja. Ini adalah versi GPU budget yang ada saat ini. Ini RTX 5060 Ti Elite, ini 5060 Ti Gaming OC, dan yang ini adalah RTX 5060. Tipis, Bre, dan ini lumayan enteng. Jadi harusnya sih nggak perlu penahan, harusnya masih aman kali ya ini. Tapi kasih penahan juga nggak masalah sih. Sekarang GPU holder kan ada banyak soalnya. Yang nggak kalah menarik lagi adalah ini, Bre. GPU coming soon. Jadi saya datang ke sini kayaknya kecepatan ya. Di sini tertulis available on May 21st. Rencananya ini adalah untuk RX 90 sama RX 9060. Sayangnya nggak ada di sini, belum ada. Tapi semoga aja bentar lagi kita bisa lihat barangnya seperti apa. Yes, so each of cost $1,000. Yes, yes, and they were Samsung, right? When we are buying this from Kingston, when we are buying RT from Samsung, they say, what's your purpose? And Oke, jadi ini bukan GPU ya. Ini adalah RAM extension. Jadi kalau kita punya PC, itu kapasitas RAM-nya akan terbatas. Terbatas oleh slotnya, terbatas oleh sistem motherboard-nya. Ada yang maksimal cuma 128, 256 gitu kan. Nah, ini namanya adalah CXL, AI Top CXL. Dimana fungsinya, ini kalau kita lihat yang model telanjangnya kayak gini, dia ada 4 slot RAM tambahan. Ini RAM-nya adalah RAM RDIMM ya. Jadi yang terpasang di sini adalah RDIMM, dan ini masing-masing 128, dan total satu CXL ini dia bisa muat RAM tambahan 512 GB. Di mana ini akan nyolok ke slot GPU PCI Express Gen 5, dan ini bisa jalan full bandwidth kali 16. Buset. Jadi kalau kamu adalah seorang pekerja yang workload-nya adalah AI dan butuh AI model yang gede banget, ini akan sangat membantu karena semua PC jumlah RAM yang bisa terpasang akan terbatas, Bre. Nah, ini kalau terpasang akan jadi seperti yang di sana tuh. Nah, yang ini adalah salah satu bagian yang paling menarik dari yang ada di eventnya Gigabyte di Computex kali ini. Yang pertama, ini dulu aja. Ini adalah sebuah GPU eksternal yang isinya adalah Aorus RTX 5090 AI Box, ini namanya ya. Dia menggunakan konektor Thunderbolt 5 dan juga compatible dengan USB 4 ya, 2.0 plug and play. Jadi di sini udah ada power supply-nya 600 watt, dan ini bisa dijalankan di laptop yang udah punya Thunderbolt. Sebenarnya kalau Thunderbolt itu kan backward compatible, cuma karena dia 5090 yang butuh bandwidth gede, maka ya udah sebaiknya Thunderbolt 5 yang dipakai ya. Dan ini di sini hasilnya adalah kalau dia dipakai buat kerja dengan laptop ini, yang sebenarnya laptopnya juga udah canggih sih, dia udah punya 5090 laptop gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai yang 5090 versi eksternal ini, dia bisa jalan hampir dengan kecepatan yang menyamai versi desktopnya. Kurang lebih sekitar 14% lebih lambat gitu ya, tergantung aplikasi yang digunakan. Nah, di sini kalau kita pakai untuk jalankan pekerjaan berat, itu akan terasa di sini anginnya panas. Jadi udara panasnya keluar ke atas, dan di samping kanan kirinya ini dia narik udara dari luar. Jadi udara segar masuk dari luar, keluarnya ke atas. Jadi di sini terasa panas, tapi di sini ya terasa dingin. Nah, yang ini nih, ini jagoannya. Kecil-kecil gini, ini bukan mini PC. Jadi ini adalah sebuah apa ya? PC untuk AI dari Nvidia. Jadi ini namanya adalah AI Top Atom. Ini keluaran Nvidia yang bakal dirilis kemungkinan bulan Juni 2025 ini. Belum ada demo yang bisa kita lihat di sini. Tapi di sini yang pasti ini adalah satu
AI workstation gitu ya, dimana dia menggunakan operating systemnya adalah Linux dari Nvidia. Dan kalau kita lihat di sini, ini Thunderbolt kali ya, ada 4, terus ada HDMI, Ethernet, dan ini adalah slot untuk bisa bikin barang ini bekerja tumpuk-tumpuk, jadi di stack gitu ya. Kamu punya satu lagi pasang konekin, punya satu lagi pasang konekin, sampai bisa sebanyak yang kamu mau. Jadi kalau tadi udah saya tanya, di sini kurang lebih kalau kita bicara hanya dari performance, di sini kan dia experience up to 1000 AI tops gitu ya. Itu kurang lebih setara dengan RTX 3080. Cuma bedanya di sini dia punya RAM 128 GB dan RAM-nya ini adalah unified, hampir sama seperti konsol. Beda sama PC. Kalau PC RAM itu ada sendiri, VRAM ada sendiri. Sedangkan ini dia unified. Artinya RAM-nya bisa dimanfaatkan sebagai VRAM tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai RAM system. Dan tadi walaupun dia satu gini setara dengan RTX 3080, tapi dia bisa stacking sampai berapa banyak pun yang kamu butuhkan. Beda dengan kalau pakai PC biasa. Kamu beli satu GPU atau 2 paling banter, itu pun dua-duanya nggak mungkin bisa jalan dengan maksimal. Mantap banget, gak ada. Di bagian ini adalah Project Stealth dari Gigabyte. Project Stealth itu berarti PC rakitan yang kabelnya ada di belakang, Bre. Jadi di sini dari yang paling ujung ini ya, ini kita bisa lihat dia desainnya minimalis dan kabel yang nongol ya cuma kabel dari GPU doang. Jadi sisanya semua kabel power dari CPU, terus dari 24 pin, semuanya ada di baliknya. Terus di bawah tuh untuk kabel casing dan segala macam semuanya juga ada di belakang. Dan ini desain casingnya juga keren banget, Bre. Manis gitu ya. Yang ini juga sama dengan cooler yang berbeda pastinya. Motherboardnya juga, ini motherboardnya sama kali ya. Nah, ini mereka pakai dari Aorus X870 dengan reverse connector layout. Nah, yang ini adalah salah satu casing andalannya Gigabyte. Ini adalah Gigabyte C500 Panoramic Stealth Ice, di mana dia berhasil mendapatkan Red Dot Winner 2025. Masih dengan desain stealth ya, project stealth-nya. Dan ini ada yang asik nih, coba lihat ke sini nih. Dia menggunakan Aorus GeForce RTX 5090 Stealth Ice 32 GB. Dan ini di lubang-lubang ini itu ternyata adalah untuk stand. Jadi GPU-nya berat banget dan stand-nya akhirnya dibikin, stand-nya sih kecil, minimalis, tapi dia dibawa ke sini untuk memastikan bahwa GPU-nya bisa benar-benar steady gitu ya, nggak sagging ke bawah dan tidak, ya nggak rusak. Kalau sagging kan dia bisa patah PCI Express-nya. Yang ini monitornya cakep, Bre. Ini adalah Gigabyte MD27Q2. Sebuah Quantum Dot QHD gaming monitor 27 inci 2K dot panel dengan 200 Hz refresh rate. Dan ini desainnya cakep banget. Dan dia beneran dong dapat Best of Computex Taipei 2025. Itu dia tadi produk-produk terbaru dari Gigabyte, di mana untuk urusan AI ternyata mereka niat banget ya, Bre. Dari laptopnya tadi, softwarenya sendiri, sampai hardware yang khusus untuk AI juga dibikin dengan sangat niat sekali. Jadi barang-barang yang mungkin nggak akan pernah kita lihat sepanjang hidup kita, kecuali di video ini tadi barusan. Saya Jun dari Computex 2025.